warga masyarakat dipinta uang sekian di luar PBB, pajak bumi bangunan, itu untuk apa gitu? Ya itu Yang biasa disebut di daerah-daerah kikitir atau apalah gitu, iuran apa gitu. ya itu satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Banyak pandangan masyarakat terhadap pegawai desa itu bahwa kerja di desa atau kelurahan itu pekerjaannya enak dan gajinya lumayan. Apakah benar, Pak Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di sini. Kali ini gua kedatangan tamu spesial nih, guys. Dia kawan gua sejak SMP. Ini dia akan menceritakan kisah masa lalu dia dari pegawai desa. Kalian pasti penasaran dan kalian pasti tahu tentang apa itu pegawai desa atau pegawai kelurahan. Mari kita mulai. Namanya Andi Rahman. Asalnya dari Kabupaten Tasikmalaya, guys. Terakhir ketemu, Anda kan memakai baju dinas pegawai desa tuh. Nah, sekarang semuanya sudah dilepas. Itu gimana ceritanya, Bang Andi? Kalau dibilang ceritanya emang rumit ya. Dalam artian ini menyangkut dengan prinsip pribadi kehidupan masing-masing. Apa ya yang namanya kaula muda lah. Oke. Kaula muda terjun ke ranah pemerintahan desa yang isinya mungkin masih pemikiran-pemikiran orang tua lah. Oke, jadi si staf desa yang lain itu gitu. Masih kebanyakan. Tapi sekarang sudah mulai anak-anak muda itu tertarik Untuk masuk ke desa dan mengembangkan potensi dirinya untuk pembangunan di desanya masing-masing. Itu sudah mulai hampir di semua desa berjalan ya. sudah mulai berjalan. Itu salah satu potensi bagus buat perkembangan di desa. Jadi kalau banyak pegawai desa yang muda-muda itu energik dan cepat dalam pelayanan. Apalagi sekarang zamannya teknologi ya. Ya harus dituntut untuk menguasai teknologi. Oke. Banyak pandangan masyarakat terhadap pegawai desa itu bahwa kerja di desa atau kelurahan itu pekerjaannya enak dan gajinya lumayan. Apakah benar, Pak Andi? Gua mengaplikasikannya itu sebagai masyarakat gitu, yang melihat bahwa di desa itu kayak gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Bang Andi? Oke, dulu sebelum terjun ke dunia desa ya, pemerintahan desa, saya sama berpikirnya seperti itu ya. Kalau kelihatan dari luar, memang tidak ada pekerjaan yang spesifik yang kelihatan pekerjaan fisik ya. Ya, betul. Tapi setelah pengalaman pribadi saya masuk ke pemerintahan desa kemarin ya, memang secara fisik itu kita kelihatan tidak melelahkan, tidak capek, dan kerjanya hanya mengurusi permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Cuman bagi saya yang kemarin sebelumnya backgroundnya emang dari kerja pabrik ya, buruh pabrik, langsung masuk ke pemerintahan desa itu kayak 180 derajat bedanya itu. Perbedaannya. Ya, kalau dulu yang saya rasakan itu kan jadi buruh pabrik itu jadi fisik kita yang bekerja gitu kan. Betul. Emang dituntut buat tubuh kita untuk fit. Cuman setelah beres keluar dari pabrik ya 8 jam, kita tidur sejam pun fresh. Ya, badan fresh, tidak ada pikiran. Nah, masuk ke pemerintahan desa, emang pekerjaan desa itu kalau menurut saya lebih berat daripada pekerjaan yang background saya kemarin. Pengalaman saya ya. Apa yang beratnya itu sebentar. Tapi kan yang dipandang masyarakat tuh, yang dilihat sama masyarakat itu cuman duduk depan laptop gitu kayak pegawai kantoran gitu. Iya, memang itu yang saya rasakan dulu kan, yang tadi saya bilang. Ya, betul. Apa yang saya lihat lah. Nah, setelah saya merasakan, saya terjun gitu kan. Ya. Yang saya rasakan itu pekerjaan pikiran. Oke. Jadi ya. Jadi lebih banyak berpikir cara menyelesaikan masalah. Nah, itu. Oke. Yang saya anggap dulu waktu masih di luar pemerintahan desa,
gampang ya, Ah, secara pandangan masyarakat di luar lah, oke. pemahaman masyarakat umum, oke, gampang. Nah ternyata setelah masuk, ternyata banyak sekali permasalahan yang ada di desa, mulai dari masalah anak kecil sampai ke masalah dewasa, itu harus kita bisa proaktif menyelesaikan masalah tersebut. Dan itu termasuk pekerjaan pikiran. Gua debat dulu nih sama lu sebentar. Oke. Emangnya pegawai desa atau staf desa atau kepala desa itu memikirkan masyarakat sampai segitunya atau bagaimana gitu? Sampai seperti yang Anda bilang tadi kan? Ya, memang tidak semuanya di cover oleh pemerintah desa, oleh kepala desa. Tuh, Di desa juga kan banyak perangkatnya, banyak bagiannya. oke. Mulai dari kadus, kepala dusun, Oke. staf di dalam yang mengerjakan administrasi, dan termasuk kepala desa. Dan di desa juga ada lembaga-lembaga yang menyupport desa. Itu bisa diberdayakan seperti BPD, LPM, BUMDes. Permasalahan memang banyak, tapi Masalah yang sama masih hal sama di berbagai kampung dusun yang di sekitar desa. itu baru satu permasalahan, belum permasalahan yang kedua, yang ketiga, dan permasalahannya hampir sama, tetapi kuantitas masalahnya yang banyak. Dan itu Contohnya? contoh kecil, orang sakit. Orang sakit, jangankan di suatu desa, di satu kampung aja bisa berbentrokan berbarengan 1, 2, 3 orang, dan itu harus ada tanggapan atau penyelesaian. Begitu. Tadi kan menurut lu ada beberapa posisi di satu desa atau di satu kelurahan dari berbagai staf dan kepala desa. Nah, waktu itu posisi Andi sebagai apa di sana? Posisi gua tuh dulu jadi kepala dusun ya, dan kepala dusun itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu hampir sama sih seperti kepala desa. Oke, seperti kepala desa. Berarti gajinya juga sama dong? Masalah gaji ya pasti beda. Yang itu kan pimpinan, dan di peraturan juga. Yang mungkin bisa yang tahu ya, bisa searching atau lihat di permen dagrinya apa di. Oke, jadi semuanya ada aturannya masing-masing. Berarti untuk gaji juga sesuai daerahnya gitu ya, Ya, berbeda-beda. Jadi relatif. ya. Menurut pandangan masyarakat kan kerja di desa itu atau di kelurahan itu enak lah gitu. Itu menurut pandangan masyarakat ya. Nah, kenapa Anda mau keluar gitu dari desa, dari pekerjaan Anda? Nah, kalau itu kan, kalau bagi pribadi saya ya, Ya. kembali lagi itu hak masing-masing orang. Ada yang mungkin betah, itu kan bisa jadi dari pribadi masing-masingnya. Kalau pribadi saya sendiri lebih ke prinsip hidup sih. Pribadi saya ya, mohon maaf nih penonton, ini saya ceritakan di awal, emang ini pilihan yang kurang tepat lah Oke. bagi baik kebanyakan orang. Karena apa? Ya mungkin pribadi saya yang karakter saya gitu kan, kalau dalam suatu pekerjaan, kalau sudah menguasai atau minimal mengetahui segala aspek yang ada di lingkungan pekerjaan tersebut, bagi saya itu sudah cukup lah. Nah, itu prinsip saya. Kalau sudah cukup begitu, biasanya saya mengundurkan diri keluar gitu. Oke, jadi Anda sudah menguasai, Anda keluar. Iya, sedikitnya saya menguasai, sudah mengetahui bagaimana di pemerintahan desa tersebut. Oke, itu kan ada anggaran dana desa ya yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke desa. Berapa duit itu totalnya? Kalau masalah itu variatif ya, setiap daerah berbeda-beda yang saya ketahui. Ya. Dan sepengalaman saya kemarin bekerja di pemerintahan desa, dan anggaran tersebut itu kalau nggak salah gimana pendapatan daerahnya masing-masing. Ya kalau kisaran ya
antara 800 sampai 1 M lebih lah bisa. Tergantung desanya masing-masing ya. 800. Oh, berarti setiap 800. desa beda. Beda anggaran. Sepengetahuan saya beda anggaran. Oh, gitu. Beda anggaran. Dan itu tiap tahun bisa fluktuatif, bisa naik turun. Oh, jadi gitu. Berarti tergantung penggunaan si anggaran tersebut. Kalau masalah itu saya kurang paham ya. Ah, Yang menentukan besar kecilnya. Kan desa itu ada tingkatannya. Ada tingkatan desa miskin, desa berkembang, dan desa maju. Itu sepertinya menurut saya bisa mempengaruhi ke anggaran yang keluar. anggaran yang keluar dari pemerintah Ya, pusat. ya. Tadi kan anggaran dana desa itu lumayan besar ya, sampai 800 juta ke atas lah. Itu penggunaannya buat apa aja nih? Kalau penggunaan dana desa, yang pertama yang saya ketahui itu harus ada keputusan dari 3 menteri kalau nggak salah ya. Yang pertama Menteri Desa, Kementerian Desa Oh iya. dan Transmigrasi. Yang kedua Menteri Dalam Negeri. Ya. Yang ketiga Menteri Keuangan. Oke. Jadi tidak sembarangan dana desa itu, kalau garis besarnya tuh benang merahnya itu harus mengikuti kepada 3 aspek menteri tersebut. Oke. Nah, sekarang kegunaan anggaran desa itu digunakan untuk apa di desa? Kalau anggaran dana desa itu sudah ada, sebenarnya sudah ada plot-plotnya ya. Oke, kayak apa tuh? Contoh kemarin kan mulai dari tahun 2020 kalau nggak salah ada dana desa, dan itu tiap tahun berubah-ubah persenannya. Ya. Kalau nggak salah tahun kemarin itu 27% atau 20% dari anggaran dana desa ya. Itu untuk apa sebentar? Biar jelas. BLT, bantuan langsung tunai. Oh iya. Itu kan sudah aturan dari pemerintah pusat. Wajib dimasukkan ke BLT 25%. Ya, dan tiap tahun berubah-ubah persenannya. Oke, jadi berkurang apa nambah banyak? Kalau dari tahun kemarin ya 2021 ke tahun sekarang itu berkurang. Jumlah persenannya ya? Iya. Jumlah persenannya. Yang saya tahu. Oke, terus itu pertama digunakan untuk BLT. Ya. Terus apa lagi? Yang paling utama infrastruktur pembangunan. Infrastruktur. Oke, seperti jalan. Nah, pembangunan jalan, irigasi, jalan gang gitu kan. Oh, gang, buat gang. Ya, yang penting berbentuk fisik. Oke. Pembangunan. Dan yang ketiga itu seperti kegiatan-kegiatan di desa ya. Contohnya PKK, ibu-ibu kader. Oh, itu juga dari anggaran dana desa. Dana desa masuk dalam ATK kayak ATK. gitu, dana desa. Ya, dan lain-lainnya lah. Tidak bisa saya jabarkan satu-satu. Oke. Kalau menarik pajak tuh kan, itu kan dari desa ya? Iya, pajak bumi dan bangunan ya. Iya, pajak bumi dan bangunan itu ditarik oleh desa untuk diteruskan ke pemerintah pusat kan? Ya, ke Pemda dulu. Oh iya. Kabupaten. Ya, ke dari Dispenda. ditarik oleh desa masuk ke Pemda setempat, Ya. baru ke pemerintah pusat. Nah, itu kan kalau di daerah lain misalkan, di daerah Wakanda misalkan, suka ada kikitir. Kikitir dalam bahasa Indonesianya apa tuh ya? Suka ada kertas selain PBB di sana. Ya. Warga masyarakat dipinta uang sekian di luar PBB, pajak bumi bangunan, itu untuk apa gitu? Ya itu Yang biasa disebut di daerah-daerah kikitir atau apalah gitu, iuran apa gitu. Ya, itu satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan yang saya tahu ya. Itu dari hasil Perdes, Peraturan desa. Peraturan Desa, Oke. yang dimusyawarahkan oleh berbagai elemen masyarakat desa tersebut ya kan. Tokoh-tokoh mungkin ya? Termasuk tokoh-tokoh. Oh iya. Termasuk tokoh-tokoh BPD, LPM, warga masyarakat, termasuk yang kompeten lah untuk membuat perdes tersebut. Ya, masalahnya itu masyarakat tuh itu buat apa sih? Sedangkan kan yang masyarakat tahu anggaran dari pemerintah yang hampir 1 M atau lebih 1 M itu untuk desa,
Sedangkan masyarakat masih dipinta uang lagi gitu di luar pajak bumi bangunan tersebut. Baik, sedikit saya jelaskan ya. Itu berarti lebih spesifik ke desa yang mengelola. Oke. Pengalaman saya yang kemarin, memang uang tersebut, iuran tersebut sebetulnya kalau dulu sebelum ada ADD Siltap untuk karyawan, itu kalau nggak salah digunakan untuk kesejahteraan perangkat desa. Kalau dulu sebelum ada anggaran, ada gaji atau siltap. Oke. Nah, untuk sekarang, kalau di desa yang kemarin saya pernah berkecimpung di desa tersebut, itu dialihkan kegunaannya seperti kegiatan hari besar Islam, PHBI, PHBN, terus santunan anak yatim, termasuk kegiatan di acara yang paling utama kan 17 Agustus itu suka ada perayaan arak-arakan. Nah, salah satu contoh kegunaannya tersebut itu bisa dialihkan ke sana. Dan perlu diketahui itu kan masuknya urdes ya bahasanya kalau di kami, urunan desa. Urunan desa. Atau biasa di masyarakat disebut kikitir gitu. Ya, itu sama lah, beda penyebutannya saja. Cuman yang kami bahasakan di desa kami itu urdes. Nah, itu pun sama ya istilahnya, tidak begitu menekan ke masyarakat, tidak begitu menekan, tapi disatukan dengan iuran PBB supaya apa? Supaya penarikannya mudah. Dan itu seperti yang saya katakan tadi, dalam hal penekanannya itu memang tidak begitu ditekankan. Jadi masyarakat mau ngasih mau enggak itu bebas. Ya, tapi dalam dalam pelaksanaannya jarang sekali 100% dari target yang dipredeskan gitu. Itu kan variatif lah. Jadi jelas ya teman-teman semua, iuran-iuran tersebut yang mungkin ada di sebagian desa teman-teman gitu yang menarik iuran dari desa disatukan dengan PBB gitu. Jadi itu jelas ya kegunaannya buat apa tadi seperti yang dijelaskan oleh mantan kepala dusun. Kegunaannya yaitu untuk PHBI, PHBN juga, untuk masyarakat juga lah intinya. Kembali lagi ke masyarakat. Oke teman-teman, begitulah penjelasan dari mantan kepala dusun. Buat teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.